Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rugged Indonesia Channel. Halo brother, apa kabar? Ya, kumpul lagi di rumah aja. Kita berharap semoga semua brotherku sehat-sehat aja ya. Baik, kali ini Rugged Indonesia akan membagikan sebuah tips membersihkan sepatu secara sederhana ya, dan yang pastinya low budget. Untuk itu, stay tune in Rugged Indonesia dan subscribe channel Rugged Indonesia and check it out. Jadi agar sepatu boot kita ya, terutama yang terbuat dari bahan kulit itu tetap awet, maka kita perlu menjaga kebersihannya. Kebersihannya itu tentu tergantung penggunaan sebenarnya ya. Nah, untuk penggunaan yang daily seperti itu dan digunakan di tempat-tempat yang ekstrim, nah maka dia juga memerlukan perawatan yang ekstra ya, seperti itu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk membersihkan sepatu boot ya, sepatu boot dengan low budget? Kita akan bagikan tipsnya kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu adalah sepatu ya, sepatu boot yang pastinya sepatu boot yang kotor ya. Nah, kemudian yang dibutuhkan adalah saddle soap. Nah, untuk saddle soap yang kita gunakan adalah yang foaming. Nah, sekedar informasi, saddle soap ini ada 3 macam ya. Yang pertama dia ada yang pasta, kemudian ada yang foaming seperti ini, dan ada yang liquid. Kenapa kita menggunakan yang foaming? Karena foaming ini lebih praktis ya dalam penggunaannya, karena dia ketika kita pencet ini ya, dia langsung keluar busanya. Dan sebenarnya untuk kebersihan dan noda-nodanya ini hampir sama untuk penggunaannya ya. Untuk lebih praktisnya kita menggunakan yang foaming aja gitu ya. Nah, saddle soap ini juga dia tidak hanya pada sepatu boot ya, dia juga bisa digunakan pada tas-tas kulit seperti itu ya, dan juga bisa kepada ya handbag dan sepatu dan seperti itu ya. Baik, ini saddle soapnya. Kemudian nah ini kain ya, nah ini kanebo ya, kita gunakan kanebo atau bisa juga kain lembut ya, untuk mengelap seperti itu ya, biar kering seperti itu ya. Nah, kemudian dibutuhkan adalah sikat. Nah, ini sikat, sikat pakaian juga bisa kita gunakan, tapi ya usahakan sikatnya jangan yang kasar ya, karena kalau sikatnya kasar nanti bisa melukai permukaan tekstur dari kulitnya ini ya, jadi nanti bukan malah bersih, jadi ya menimbulkan masalah baru seperti itu ya. Oke, kemudian nah kita butuhkan adalah air untuk membersihkannya. Nah, satu lagi, nah ini dia, ini adalah lidi ya, atau tusuk gigi, berfungsi untuk membersihkan bagian celah-celah ya, bagian ada jamurnya. Ini bisa kita gunakan. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah kita ambil sepatunya ya. Nah, ini sepatunya lebih kelihatan kotor ya, ini kita pikirin dulu. Sebelum kita membersihkan sepatunya, yang paling utama adalah kita melepaskan bagian tali ini ya. Nah, karena pada bagian tali ini, yaitu dia kan ada bagian lidahnya ini ya. Nah, ini sangat sering terlewatkan ketika kita melakukan pembersihan ya, seperti itu. Maka kita lepaskan dulu. Nah, oke, nah ini bisa dilihat. Nah, ya. Ini sungguh luar biasa ya kotorannya ya. Kemudian langkah kedua, setelah talinya kita pindahkan, yaitu kita siapkan saddle soapnya. Kemudian dia sudah banyak ya tempatnya, kita lapisi kanebonya ya. Nah, oke, kita langsung mulai saja ya. Langsung saja kita tekan saddle soapnya seperti ini. Oke, nah, jadi langsung keluar busanya seperti ini ya. Kemudian kita basahi sikatnya ke air ya, biar tidak melukai permukaan kulit sepatu kita. Nah, sikat secara perlahan, jadi sikatnya itu tidak perlu terlalu kuat ya, karena nanti kalau terlalu kuat dia bisa melukai tekstur kulit sepatunya. Jadi sikat perlahan saja, tapi dilihat di mana yang bagian kotornya. Nah, di situ yang menjadi penekanannya ya. Nah, seperti ini mungkin agak kelihatan ya hitamnya ini. Nah, jadi kita tambah lagi saddle soapnya, disikat dan diperhatikan pastinya sampai merata ya. Pertama diperhatikan yang bagian yang paling kotor ya sikatnya. Nah,
kemudian bagian samping sini ya. Nah, ini kita tambah saddle shopnya dan disikat. Oke, seperti ini ya. Sikat secara merata dan searah ya. Nah, kemudian yang paling garda utama yang paling sering kotor adalah ini ya, bagian depan ya. Nah, ini juga kita tambahkan saddle shopnya dan tambah air. Oke, disikat seperti ini. Jadi bagian ini kan paling sering kotor ya, makanya dia harus diperhatikan juga. Dan bagian sela-selanya ini juga dia kelihatan ya, ini hitamnya ya. Nah, ini salah satu nodanya, maka harus kita sikat secara merata ya dan searah seperti ini ya. Dan jika memang ada bagian-bagian yang agak sulit dijangkau seperti itu, maka kita bisa menggunakan sikat yang lebih kecil ya, seperti itu, atau bisa menggunakan sikat gigi seperti itu ya, yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi bisa kita pakai untuk membersihkan bagian sela-sela yang tidak terjangkau dengan sikat besar ya. Ini. Jika dirasa masih ada kotorannya, ditambah lagi saddle shopnya ya. Kemudian untuk bagian lidahnya juga kita tambahkan saddle shopnya ya, seperti ini. Oke. Jadi sikatnya pelan-pelan saja ya, tapi pastikan nodanya terangkat ya. Oke. Jika sudah bersih, untuk mengeringkan tahap awalnya kita bisa menggunakan kanebo ya. Kita keringkan dulu kanebonya ya, kita lap biar tidak terlalu lembab ya, seperti ini. Kita lap perlahan, lap lembut ya, seperti ini ya, biar kering gitu ya. Ibarat kata kita habis mandi ya, jadi harus dikeringkan dulu ya badannya ya, biar kita menuju ke tahap selanjutnya ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita keringkan dengan menggunakan kanebo ya, maka kita bersihkan bagian hole lace-nya ini ya, lace hole-nya ini atau lubang tali sepatu boot kita ya. Ini kan masih ada, karena dia ini terbuat dari tembaga gitu ya, jadi dia ada meninggalkan noda seperti ini ya, seperti jamur seperti itu. Ini kelihatan ya hijau-hijaunya ini. Nah, kalau tadi kan masih mekar banget ya hijaunya ini, tapi setelah kita cuci tadi maka dia akan sedikit berkurang, namun belum begitu bersih ya. Makanya ini salah satu yang kita gunakan tadi adalah lidi ya, atau tusuk gigi ya, bisa didapatkan di sekitar kita ya. Nah, jadi cara membersihkannya untuk bagian hole-nya ini ya. Nah, kita lihat, nah ini cukup diambil bagian pinggirnya saja seperti ini. Ini juga kelihatan ya kotornya ini. Nah, jadi ya dibersihkan pelan-pelan saja seperti ini ya, terangkat kan. Sepatu yang kita bersihkan tadi memang secara keseluruhan sudah bersih ya. Untuk bagian hole-nya ini harus benar-benar diperhatikan ya, brother, karena ini kan istilahnya kurang sedap lah ya kalau dilihat ya, kurang enak di mata istilahnya ya gitu ya. Dia kan warna karena agak kontras gitu ya. Ini warnanya coklat gitu, warna kulit ya, tapi tiba-tiba ada warna hijau seperti ini ya. Makanya emang ini harus menjadi perhatian. Tapi ini biasa ya, kalau sepatu-sepatu kulit yang ada hole-nya seperti ini sering ya timbul jamur hijau seperti ini ya. Dan itu masalah biasa ya, tinggal kita bersihkan saja ya. Jadi bersihnya cukup gampang, tidak perlu ribet bermodalkan tusuk gigi ya atau lidi seperti ini ya. Jadi cukup simpel kan. Setelah bagian ini sudah dirasa sudah cukup bersih ya, atau sudah hilang lah hijau-hijaunya ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menjemur, atau jemur kering angin seperti itu ya. Jadi setelah kita lap dengan kanebo tadi, ini permukaan kulitnya masih lembab ya, maka kita perlu melakukan kering anginkan ya istilahnya ya. Jadi biar dia ini benar-benar kering dan airnya ini juga hilang seperti itu ya, dan nanti tidak akan timbul jamur lagi seperti itu ya. Ya, jadi dikeringkan seperti ini.
Oke brother, jadi setelah kita lakukan pengeringan ya, dan hasilnya seperti ini ya. Dan ini merupakan gambaran umum ya, secara sederhana dalam membersihkan sepatu boot kita ya. Untuk itu brotherku bisa lebih detail mungkin dalam membersihkannya. Jika diperhatikan ada bagian-bagian yang masih ada kotornya, mungkin bisa lebih detail ya. Nah, jadi setelah kita melakukan pengeringan, pencucian dan kemudian terakhir pengeringan, nah dia hasilnya jadi seperti ini ya. Maka ini tentu kelihatannya seperti agak kering gitu ya untuk permukaan dari sepatu boot kita ini. Setelah dilakukan pengeringan, maka dia akan kelihatan agak sedikit kering, dan sepatunya juga untuk teksturnya kelihatan agak sedikit kaku ya. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada kulit sepatu ini, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu pemberian leather cream ya, leather cream, agar kulitnya tetap lembut dan untuk teksturnya juga menjadi lebih lembut dan tidak kering ya. Untuk itu kita bisa menggunakan leather cream atau natural cream dari Tarago ya. Untuk lebih detail bagaimana cara penggunaan dan apa perbedaannya, brotherku silahkan cek video kita sebelumnya. Check it out ya. Oke brotherku, demikian sedikit tips dari kita. Semoga ini bermanfaat buat para brotherku yang sedang stay at home. Dan jangan lupa ya, diperhatikan selalu kebersihan dan kesehatan. Keep strong and be healthy. Oke, dan terakhir, jika video yang kita bagikan ini bermanfaat buat para brotherku, don't forget like and share and subscribe channel Rugged Indonesia. Dan jangan lupa isi kolom komentar untuk rekomendasi atau saran untuk video-video kita selanjutnya. Dan see you!